Halo semuanya, ketemu lagi di channel YouTube aku, Sandra Sania. Gimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik aja, sehat walafiat. Nah, jadi video kali ini aku tuh mau sharing lagi mengenai tentang Jadi di video kali ini aku tuh mau sharing tentang apa itu AHA, BHA, dan PHA. Sebenarnya tuh mereka itu bedanya apa? Untuk videonya jangan lupa di like, di komen, dan juga di subscribe biar channel YouTube aku semakin berkembang dan biar aku semangat upload videonya. Jadi sebelum kita bahas apa itu AHA, BHA, dan PHA, nah sebelumnya itu kita harus mengenal apa itu namanya exfoliate. Exfoliate atau eksfoliasi itu berguna untuk mengangkat sel kulit mati dan membantu meregenerasi kulit dari bekas jerawat. Nah, exfoliate ini dibagi menjadi dua, ada yang namanya physical exfoliate dan chemical exfoliate. Nah, physical exfoliate itu jadi secara mekanik. Contohnya kayak kita scrub wajah gitu, itu menggunakan exfoliate secara fisikal. Sedangkan chemical exfoliate itu biasanya menggunakan bahan-bahan kimia seperti AHA, BHA, dan PHA yang biasanya terkandung di dalam exfoliate toner gitu. Nah, exfoliate ini bisa menjadikan kulit kita lebih bersih dan lebih sehat. Nah, selain itu, exfoliate memiliki beberapa manfaat seperti mengatasi masalah anti penuaan, mengurangi dan menghilangkan kerutan, meningkatkan vitalitas kulit, dan membuat tekstur wajah menjadi lebih halus. Udah tahu nih apa itu eksfoliasi gitu, terus manfaatnya tuh apa. Nah, sekarang kita lanjut ke pembahasan apa itu AHA, BHA, dan PHA. Nah, sebelum lanjut tentang pembahasan AHA, nah sebelumnya aku mau kasih tahu dulu nih. Jadi sekarang tuh kayak lebih bahasannya ke kimia gitu kan. Nah, tapi karena ini tentang skincare gitu, jadi kalian tuh harus nonton terus dan jangan skip karena ini tuh sangat bermanfaat buat kalian, apalagi buat yang lagi cari skincare yang cocok untuk kulit kalian tuh apa. Yang pertama ada AHA atau alpha hydroxy acid. Nah, AHA ini dia bersifat larut dalam air atau istilahnya itu hidrofilik. Nah, karena dia larut dalam air, dia itu bersifat sebagai hydrating. Jadi dia itu cocok untuk kulit yang kering atau dehidrasi. Jadi si AHA ini bisa membantu menghidrasi kulit. Nah, cara kerjanya itu dia hanya bekerja di permukaan kulit sehingga bisa membantu atau mempermudah proses pengelupasan kulit. Jadi mengupas sel kulit mati itu hanya di permukaannya saja. Nah, AHA ini berperan penting untuk meningkatkan kadar air di dalam kulit, terus mengangkat sel kulit mati dan memperbaiki keadaan kulit akibat paparan sinar UV. Nah, kemudian AHA itu bisa membantu meremajakan kulit dan membantu mengurangi tanda-tanda penuaan dini karena AHA bisa meregenerasi kulit gitu. Nah, jadi yang termasuk AHA itu apa aja sih? Nah, jadi yang termasuk AHA itu ada glycolic acid, lactic acid, malic acid, mandelic acid, dan citric acid. Nah, jadi dari kelima acid itu merupakan senyawa yang termasuk ke dalam AHA. Nah, jadi kalau misalnya kalian lihat di produk skincare kalian gitu,
kalau misalkan ada terdapat 5 acid tersebut, maka itu termasuk ke dalam AHA dan itu cocok untuk kalian yang berkulit normal to dry skin gitu. Selanjutnya pembahasan mengenai BHA atau beta hidroksi acid. Nah, BHA ini merupakan senyawa yang larut dalam minyak atau sifatnya lipofilik. Cara kerja si BHA ini karena dia sifatnya yang larut dalam minyak, maka ia tuh mudah untuk masuk ke dalam lapisan kulit gitu, sehingga dia bisa membersihkan pori-pori lebih dalam dan mengangkat sel kulit mati itu lebih dalam. Jadi kalau misalnya tadi si AHA itu di permukaannya aja, kalau BHA itu lebih dalam gitu. Nah, karena sifatnya tadi si BHA itu larut dalam minyak, maka dia itu cocok untuk kulit yang berminyak atau kulit yang memiliki masalah pori-pori yang tersumbat atau blackhead dan acne prone skin. Nah, BHA itu berperan penting untuk mengangkat kotoran yang menyumbat pori-pori dan sel kulit mati. Kemudian bisa menghilangkan komedo pada wajah dan memiliki antibakteri untuk mencegah timbulnya jerawat. Nah, yang termasuk BHA itu adalah salicylic acid. Kalian pasti udah sering dengarkan istilah salicylic acid itu apa. Nah, ternyata dia itu termasuk ke dalam BHA. Nah, selanjutnya itu ada PHA atau polyhydroxy acid. Nah, dari namanya aja nih poly berarti molekulnya itu lebih besar, sehingga si PHA ini hanya bekerja pada lapisan kulit yang terluar gitu. Nah, si PHA ini itu tidak terpenetrasi terlalu dalam pada kulit, sehingga proses eksfoliasinya itu lebih lama. Nah, kita pakai PHA jangan terlalu berekspek kalau prosesnya itu akan lebih cepat gitu, karena si PHA ini merupakan eksfoliasi yang paling lembut, sehingga prosesnya itu lebih lama dan dampak untuk terjadinya iritasi pada kulit itu lebih kecil dibandingkan dari AHA dan PHA. Maka dari itu si PHA ini cocok untuk kulit yang sensitif gitu. Nah, biasanya si PHA ini mengandung unsur pelembab sehingga bisa mencegah kulit kering dan bisa menghidrasi kulit gitu. Terus gimana kalau misalkan ada produk yang mengandung ketiga acid tersebut? Nah, jadi misalkan di suatu produk nih, terus dia mengandung ada AHA, BHA, dan PHA sekaligus. Nah, itu aman atau enggak gitu kan? Nah, kalau misalkan produk tersebut mengandung AHA, BHA, dan PHA sekaligus, nah itu pasti aman. Karena gak mungkin dong suatu perusahaan kosmetik atau skincare mengeluarkan produk yang gak aman, karena sebelum dipasarkan pasti udah melalui pengujian tertentu kan. Nah, jadi kalau menurut aku tuh pasti itu udah aman. Konsentrasi yang dianjurkan untuk AHA dan BHA itu berapa sih? Nah, jadi aku lihat dulu ya. Nah, jadi kalau si AHA itu dianjurkan pH-nya di bawah 4 dan konsentrasinya itu 4-10%. Sedangkan si BHA itu pH-nya di bawah 3,5 dan konsentrasinya 1-2%. Misalkan kalian punya produk gitu, terus memiliki konsentrasi di bawah yang dianjurkan, itu sebenarnya aman-aman aja gitu, karena masih karena di bawah, dan mungkin karena konsentrasinya di bawah, maka proses eksfoliasinya itu akan lebih lama. Jadi kayak hasilnya itu mungkin enggak sesuai atau enggak seoptimal seperti konsentrasi yang dianjurkan, seperti itu. Yang lebih bahaya itu kalau misalkan konsentrasinya itu di atas yang dianjurkan.
Karena kalau misalkan konsentrasinya itu di atas konsentrasi yang dianjurkan, maka kemungkinan besar terjadinya iritasi pada kulit itu semakin besar karena konsentrasinya itu melebihi batas ambang yang ditentukan. Nah, kalau misalkan kalian mau mencoba gitu produk yang mengandung AHA, BHA atau PHA gitu kan. Nah, kalau aku kasih saran, mendingan kalian coba konsentrasinya tuh yang dari kecil dulu gitu. Jadi kayak kulit tuh menyesuaikan gitu. Jadi kayak menyesuaikan dengan kulit dulu gitu. Jadi si kulitnya ini beradaptasi dulu dengan produk si AHA, BHA atau PHA itu. Nah, kalau misalkan dirasa kayak cocok dan gak menimbulkan iritasi, maka bisa dicoba dengan konsentrasi yang lebih tinggi gitu. Itu aja yang bisa aku share ke kalian. Semoga kalian suka sama videonya, dan video ini pasti bermanfaat buat kalian, apalagi buat yang mau belajar tentang skincare gitu kan. Nah, kalau misalkan kalian suka, jangan lupa di like, comment, and subscribe. Terima kasih, sampai jumpa.